Perkenalkan, nama saya Syef Aulia Rizky Hasanah dengan NIM 0513611382. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data, yaitu membuat IRD dengan kasus seperti berikut. Pada tugas 1 kali ini diberikan contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 yang diberikan adalah membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Sebelum saya mengerjakan contoh kasusnya, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu IRD. IRD adalah model data konseptual yang mempresentasikan data dalam suatu organisasi atau proses bisnis dalam bentuk objek-objek dan hubungannya. IRD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu entitas atau entity, atribut, dan relasi. Entitas adalah objek-objek yang terkait di dalam sistem. Entitas dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan di dalam basis data. Entitas dilambangkan atau digambarkan menggunakan simbol persegi panjang. Ditulis dalam kata benda tunggal dan menggunakan nama yang mudah dipahami. Atribut adalah keterangan yang terkait pada suatu entitas. Ada suatu entitas dan perlu disimpan dalam basis data. Biasa disebut juga properti. Atribut dinyatakan dalam bentuk elips, merupakan menggunakan kata benda tunggal. Atribut dihubungkan dengan entitas yang terkait menggunakan garis. Lalu ada relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi di antara 2 entitas. Relasi dinyatakan dalam bentuk buah ketupat ditulis di dalam menggunakan kata kerja aktif tunggal diawali oleh seperti membaca, menulis, menggambar, dan lainnya. Pertama, dalam kita membuat IRD adalah menentukan entitas yang terlibat di dalam kasus berikut. Di sini dapat terlihat jelas bahwa entitas yang ada dalam mahasiswa, mata kuliah, dan dosen yang saling berhubungan satu sama lainnya.
Di sini kita akan membuat entitas, 3 entitas. Nama siswa, mata kuliah, dan dosen. Setelah kita mengetahui entitas, kita perlu mengidentifikasi lagi atribut untuk setiap entitas yang ada. Dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut setiap entitas secara rinci. Apabila kasus tidak menyebutkan, maka kita harus menentukan atribut sesuai penalaran kita yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa biasanya memiliki NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah biasanya memiliki kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Sedangkan dosen biasanya memiliki atribut nomor induk dosen, dan namanya dosen. Di sini kita akan membuat atribut menggunakan simbol eclipse. Ini nama mahasiswa, kode mata kuliah atau kita singkat menjadi kode MK, dan nama mata kuliah. Untuk dosen ada NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Setiap atribut kita hubungkan ke entitasnya masing-masing. Di sini NIM dan mahasiswa adalah atribut milik mahasiswa. Kode MK dan nama mata kuliah atau nama MK adalah atribut mata kuliah. NID dan nama dosen adalah atribut milik entitas dosen. Selanjutnya, kegiatan yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kuncinya. Kita akan melakukan identifikasi dan menentukan relasi agar memudahkan kita dalam membuat PRD. Kita akan mereview kembali relasi antar entitas berikut. Di sini dijelaskan mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Kata kerja dari mengambil mata kuliah ini bisa kita artikan dengan kita dapat menggunakan kata meregistrasikan. Maka di sini mahasiswa mempunyai relasi dengan mata kuliah yaitu meregistrasikan mata kuliah. Lalu dosen di sini mengajar mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh mahasiswa tersebut. Maka relasi mata kuliah antara mahasiswa dan dosen adalah mata kuliah diajarkan oleh dosen dan mata kuliah diregistrasikan oleh mahasiswa. Setelah mengetahui macam-macam relasinya, di sini kita akan membuat relasi di dalam mahasiswa mempunyai relasi dengan mata kuliah yaitu meregistrasikan. Dosen di sini mempunyai relasi dengan mata kuliah yaitu mengajarkan. Selanjutnya adalah penentukan tingkat derajat relasi atau penambahan derajat kardinalitas. Dalam kardinalitas kita harus memahami kasus atau etik. Kita harus
memahami apakah antar entitas adalah satu kesatu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa banyak mahasiswa akan meregistrasi banyak kuliah. Lalu banyak dosen yang akan mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan berikut, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, dan banyak dosen dengan minimal suatu mata kuliah adalah satu ke banyak. Kita bisa menggambarkan di IRD seperti berikut. Mahasiswa meregistrasi kuliah banyak mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah banyak dosen mengajarkan minimal satu mata kuliah. Oke, setelah langkah keempat sudah dilakukan, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka kita bisa melakukan perombakan seperti berikut. Meregistrasikan mahasiswa meregistrasikan mata kuliah registrasi MK. Untuk melakukan registrasi MK ini, atribut yang diperlukan adalah NIM dan kode mata kuliah yang akan diregistrasikan. NIM mahasiswa dibutuhkan dalam registrasi dan kode mata kuliah apa yang diregistrasikan.
Apakah sudah selesai IRD yang diperlukan? Di sini mahasiswa harus mengisi atribut yang diperlukan, yaitu NIM dan nama mahasiswa. Setiap mahasiswa akan meregistrasikan banyak mata kuliah. Yang dibutuhkan adalah NIM dan kode mata kuliah. Setelah registrasi mata kuliah sudah dilaksanakan dan sudah berubah statusnya menjadi diregistrasi, maka mata kuliah akan diajarkan oleh dosen yang mengajarkan. Sekian tugas 1 basis data membuat IRD berdasarkan contoh kasus yang sudah diberikan.